Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel MIP Tutor. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah request dari salah satu penonton yang berkomentar di salah satu video saya. Ini @aloha.alova. Ini udah 4 bulan yang lalu. Mohon maaf banget saya baru bisa bikin videonya hari ini karena memang beberapa bulan terakhir ini saya jarang sekali upload dan bikin video ya. Jadi mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk lebih sering lagi upload videonya. Dan di sini untuk requestnya, Min untuk mendownload dari SenseTapes bagaimana? Mohon petunjuk. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu SenseTapes, jadi SenseTapes itu adalah sebuah website yang di dalamnya ada fitur AI yang bisa kita gunakan untuk membuat slide PowerPoint secara otomatis ya. Jadi kita tinggal mengetikkan prompt di sini. Promptnya itu berupa topik atau judul dari slide PowerPoint yang akan kita buat. Kemudian nanti secara otomatis AI-nya akan melakukan generate membuat slide PowerPoint-nya. Nah, hanya saja kendalanya di sini adalah kita bisa membuat PowerPoint-nya secara gratis ya. Jadi kita bisa gunakan akun gratis untuk membuat 2 PowerPoint. Tapi untuk mengekspor atau mendownload hasil generatingnya, kita harus upgrade terlebih dahulu akun kita menjadi akun pro. Kita nggak bisa mendownload filenya apabila akun kita masih akun free atau gratis ya. Nah, sebenarnya SenseTapes ini bagus ya teman-teman ya. Kita bisa membuat PowerPoint itu dalam bahasa Indonesia. Dan untuk harga langganannya itu per bulan hanya 43.000. Ini tergolong murah sih menurut saya ya. Mungkin teman-teman apabila punya uang lebih bisa langganan nih. Bagus ini websitenya. Tapi kalau misalkan teman-teman adalah tim yang inginnya gratisan ya, yang pengennya serba gratis, tenang aja, di video kali ini saya akan berikan alternatif lain AI yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah PowerPoint secara gratis. Jadi benar-benar gratis menggunakan sebuah fitur Google yang mungkin sudah familiar untuk kita selama ini, yaitu adalah Google Slide dan juga sebuah website penyedia template PowerPoint yang juga cukup familiar, yaitu adalah Slides Go. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Berikut adalah video tutorialnya. Oke, yang pertama kita akan gunakan Google Slide ya. Jadi kalian buka terlebih dahulu browser favorit kalian. Tapi saya sarankan di sini menggunakan Google Chrome ya. Dan pastikan sudah masuk atau login menggunakan akun Gmail masing-masing. Nah, kemudian di bagian URL kita buka Drive terlebih dahulu ya. Dengan ketik drive.google.com. Kemudian tekan tombol enter di keyboard kalian. Oke, setelah itu klik baru atau tanda plus ini ya. Kemudian pilih yang Google Slide. Pilih yang panahnya, kemudian pilih yang presentasi kosong. Oke, kemudian kita buat judulnya terlebih dahulu ya. Misalkan saya contohkan seperti ini. Oke, sudah. Ini bebas ya, judulnya disesuaikan saja. Kemudian untuk mengaktifkan auto generatingnya, kita harus menginstal sebuah ekstensi bernama Slide.io. Nah, untuk menginstalnya silakan teman-teman klik yang ekstensi, kemudian add-on, dan klik yang dapatkan add-on. Kemudian di bagian telusuri aplikasi ini silakan diklik ya. Kemudian ketik slide. Nanti di bawahnya akan muncul beberapa pilihan ya. Pilih yang ini, slides.ai.io. Kalau misalkan nggak muncul, kalian bisa ketik lengkap di sini ya. Kalau sudah muncul silakan klik saja. Nah, di sini muncul 2 add-on, pilih yang ini ya, slides.ai.io, kemudian klik yang install. Nah, kemudian pilih akun Google atau akun Gmail yang sudah tertaut di Chrome-nya ya, di Google Chrome-nya. Punya saya ini, saya klik, kemudian klik lanjutkan, kemudian klik izinkan, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kalau sudah berhasil terinstall, nanti akan tampil seperti ini ya. Ini di close saja, ini juga di close ya. Nah, kemudian untuk cara pemakaiannya silakan teman-teman klik yang ekstensi lagi. Kemudian di sini ada di bawahnya sini slides.ai.io. Nah, ini silakan diklik panahnya. Kemudian pilih yang generate slides. Nah, kalau misalkan kalian baru pertama kali menggunakan add-on ini, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, di sini untuk bahasanya ini kita bisa pilih bahasa Indonesia. Ini ya. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan, peran apa yang paling sesuai dengan Anda, silakan dipilih ya. Pilih sesuai dengan backgroundnya teman-teman ya. Kalau misalkan tidak ada, kalian bisa pilih yang lainnya. Kemudian klik yang langkah selanjutnya.
Nah ini kalian isi saja ya. Ini adalah survei. Oke, kalau udah klik mulai. Kemudian di sini masukkan kode undangan. Karena nggak ada kode undangan, langsung saja klik yang lewati langkah ini. Oke, di sini ada beberapa menu ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini dari teks kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah punya materinya, sudah kita ketik di Microsoft Word, kita bisa copy dan paste di sini ya. Kemudian dari topik ini, kalau misalkan teman-teman belum punya materinya, kalian bisa ketik dalam bentuk prompt ya, satu kalimat judul topik, nanti akan secara otomatis di generate untuk PPT-nya beserta isinya. Kemudian ada juga ini yang masih belum hadir ya, tapi ada keterangannya segera hadir. Kita bisa upload file PDF atau file Microsoft Word secara langsung ya, yang berisi materi yang akan kita buat PowerPoint. Tapi ini untuk saat ini masih belum bisa ya, tapi ada keterangannya segera hadir. Jadi ditunggu saja, kedepannya ini akan bisa digunakan ya. Kemudian ada juga dari tautan website. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat PowerPoint materinya dari sebuah artikel web, kalian bisa copy linknya dan masukkan ke sini. Tapi ini masih segera hadir ya, masih belum bisa digunakan untuk saat ini. Sama yang ini juga dari YouTube. Jadi dari video ya, dari video YouTube kita bisa buatkan slide PowerPoint. Ini yang keren ini ya, cuma belum hadir untuk saat ini ya, saat video ini dibuat. Tapi nanti cek aja secara berkala, pasti akan segera bisa digunakan ya. Jadi yang bisa kita gunakan untuk saat ini adalah dua ini ya, dari teks kita sendiri dan juga dari topik. Kita akan coba dulu yang dari topik ini. Kita klik coba sekarang. Nah ini untuk membuat presentasi tentang apa? Misal saya contohkan seperti ini ya, tentang teknologi pendidikan. Kemudian informasi tambahan, dan di sini adalah berisi detail informasi slide yang harus di generate itu seperti apa. Misalkan punya saya seperti ini ya. Nah ini hanya sebagai contoh saja ya. Tentu teman-teman bisa membuat rincian lebih banyak lagi supaya nanti hasil generatingnya itu lebih bagus. Nah kalau misalkan sudah, kemudian klik yang pilih tampilan. Untuk jenis presentasinya ini silakan disesuaikan ya teman-teman ya. Bisa di sini ada 5 jenis. Punya saya biarkan yang umum. Nah kemudian untuk jumlah slide-nya ini teman-teman bisa pilih ya, mau berapa slide, mau 10 juga bisa. Nah tapi karena hanya contoh ya punya saya, biar supaya cepat saya kasih 5 saja. Kemudian untuk tambahkan judul dan juga tambah gambar ini di checklist supaya nanti dibuatkan gambar secara otomatis oleh AI-nya. Kemudian untuk gaya warna, untuk saat ini kita cuma bisa pilih yang simple like ya. Untuk yang lainnya ini akan segera hadir. Jadi kita biarkan saja pilih yang ini. Kemudian untuk warna preset ini menentukan untuk warna tema teksnya ya. Silakan pilih. Ada 8 yang bisa kita pilih ya. Saya biarkan saja yang pertama. Kemudian kita juga bisa tambahkan logo kalau kita mau. Kemudian jenis tata letaknya nih. Kita bisa pilih yang reguler untuk saat ini ya. Kita hanya bisa pilih yang reguler untuk saat ini. Kemudian kalau sudah pilih buat slide. Nah ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, apabila slide-nya sudah selesai dibuat, nanti akan muncul tampilan teks hijau seperti ini ya. Nah ini silahkan di close aja. Ini ada 2 slide yang kosong, bisa kita hapus. Nah seperti ini ya. Kita coba lihat. Nah ini sudah ada gambarnya juga. Nah untuk mendownload hasil generating slide-nya, teman-teman bisa klik file, kemudian download, dan silakan pilih mau di-download dalam format apa. Bisa dalam format PowerPoint, PDF, JPG, PNG, dan lain sebagainya. Nah sekarang gimana nih kalau misalkan saya sudah punya materinya dalam bentuk PDF seperti ini, sementara di sini kan kita nggak bisa ya, masih belum bisa kita upload dari PDF atau dokumen. Nah caranya teman-teman bisa manfaatkan yang ini ya, yang dari teks Anda sendiri. Kita coba klik coba sekarang. Kemudian silakan teman-teman bisa copy aja file, copy aja teks dari filenya teman-teman. Seperti ini ya. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian klik yang pilih penampilan. Nah, di sini sama seperti tadi ya. Jenis presentasinya bisa dipilih, kemudian jumlah slide-nya juga kita bisa isi berapa. Dan di bawahnya di temanya ini kita bisa pilih 4 jenis tema ya. Silakan mau pilih yang mana.
Misalkan saya tetap pilih yang ini ya. Kemudian warna presetnya juga sama seperti tadi, dan logo juga. Kemudian tata letaknya juga kita bisa pakai yang reguler. Kemudian kalau sudah, klik yang buat slide. Kemudian kita tunggu lagi sampai proses generating slide-nya selesai. Oke, kalau sudah selesai proses generatingnya, nanti akan muncul lagi pop-up hijau seperti ini ya. Ini kita close, dan seperti ini sudah jadi ya. Dan ini yang dua ini kita hapus saja. Oke, seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya, sesuai ya dengan teks yang sudah kita copy paste tadi. Oke, yang kedua kita akan menggunakan slides.go.com. Buat teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya, ini website penyedia template PowerPoint gratis yang bisa kita download, dan sekarang ada fitur AI-nya untuk kita membuat presentasi secara otomatis. Nah, cara menggunakannya di sini pertama-tama teman-teman harus login terlebih dahulu dengan cara klik yang login. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih ya, bisa continue with Google atau continue with email. Lebih gampang bisa pilih yang continue with Google. Kemudian pilih akun Gmail yang sudah tertaut di Google Chrome ya. Misalkan punya saya yang ini. Kemudian klik yang konfirmasi. Nah, kalau sudah berhasil login, di pojok kanan atas akan muncul foto atau gambar dari akun kita ya. Nah, setelah itu untuk menggunakan AI-nya, klik yang ini ya, AI Presentation Maker. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman ketik topik apa yang ingin dibuat slide PPT. Misalkan punya saya sama seperti tadi ya. Untuk Slides Go ini sudah support bahasa Indonesia ya, jadi kita bisa ketik judulnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian writing tone-nya ini kalian bisa pilih ya. Untuk teksnya nanti ada fun, kreatif, casual, formal, profesional. Punya saya pilih yang kreatif aja ya. Kemudian untuk language-nya atau bahasanya, di sini kita tidak bisa pilih bahasa Indonesia ya, tapi tenang aja. Ketika kita sudah ketik judulnya dalam bahasa Indonesia, nanti hasilnya pasti juga bahasa Indonesia. Kemudian untuk number of slide-nya atau jumlah slide-nya itu harus minimal 8 ya, atau bisa lebih. Di sini saya biarkan 8. Kemudian untuk stylenya atau temanya, teman-teman bisa pilih ya, ada kategorinya minimalis seperti ini, kemudian colorful, nah seperti ini, kemudian geometrik, profesional ya, saya pilih yang geometrik. Kemudian saya coba yang ini ya, yang biru. Kemudian klik generate presentation. Kemudian kita tunggu proses generating slide-nya ini sampai selesai ya. Ini mungkin agak lama prosesnya. Oke, kalau sudah di generate, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini cukup keren sekali. Sudah ada gambarnya juga ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena kita ketik judulnya itu dalam bahasa Indonesia, jadi slide-nya juga isinya bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa edit slide-nya ya. Kita bisa edit teksnya, kemudian bisa kita tambahkan gambar, foto ada di sebelah sini. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, ini untuk tampilan editornya nggak asing ya, hampir mirip seperti Canva. Jadi buat teman-teman yang sudah sering menggunakan Canva pasti sudah bisa menggunakan editornya ini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah selesai diedit, teman-teman bisa download filenya dengan cara klik yang icon download ini. Kemudian silakan pilih ya. Teman-teman hanya bisa PDF dan JPG saja untuk yang versi gratis. Untuk yang PPT itu harus versi premium. Tapi menurut saya ini sudah cukup ya. Kalian bisa download versi JPG atau PDF saja, kemudian klik download. Oke teman-teman semua, itu dia untuk video tutorial kali ini. Silakan ketik komentar dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Sekian, wassalam.